Jeffrey Dio dan Ica Yurisca. Oke, apa kabar ini? Apa kabar? Siapa dulu nih? Kabar baik lah. Ya, Kabar baik. inilah di tengah situasi corona kita harus tetap jaga kondisi. Benar. Betul. Ica sendiri? Alhamdulillah baik juga, dan ya alhamdulillah juga masih sempat bekerja di tengah pandemi COVID-19. Pejuang dolar. Pejuang cuan. Ini kira-kira berapa lama ya kita nggak ketemu ya? Udah berapa lama ya? Pokoknya kalau aku terakhir Kalau sama si Dio ini sudah waktu ini ya pernikahannya si Juki itu. Iya, waktu ini kan sih. Oh, sama kan? Oh iya, ketemu juga iya, ya. Tapi kita ketemu ya. ketemu juga. sama dia nggak ketemu. Lo gak mau nunggu gua sih. Nggak peduli. Ah. Apa sih? Kamu Kesi- kenapa sih? Kesibukan apa ini? Jeffrey Dio dulu. Kesibukan sekarang lagi juga sering sih collab sama teman-teman seniman lainnya buat karya tentunya ya. Meskipun pandemi kita harus tetap berkarya karena sejatinya seniman itu memang kalau kita tidak dituntut untuk kreatif ya selesai gitu. Mana? Kalau Ica? Kalau saya alhamdulillah selepas sudah nggak aktif di teater ya, mohon maaf. Ngomong dulu. Kita kan dulu seorganisasi Hmm. teater. Betul. Buat yang nggak tahu, Jadi dulu kita dulu ini satu organisasi. Satu organisasi, satu Perlu- geng perlu disebutkan? teater. Teater nggak? Oh, Apa perlu disebutkan ya? Teater, kita satu teater dulu. Satu teater itu aja. Kesibukan masing-masing. Ya, Bapak ini masih di teater. Kalau saya sekarang di radio sih. Nyempal ya sama ke musik. Apalagi juga. aku juga, Mm-mm. nyempal juga. Keberas ya. Keberas sekarang. Keberas. Kira kau tak semut kak? Oh Nggak masalah. Oh, Di sini bebas. bebas. Oh ya, ngomong-ngomong ini bukan di studio kita. Ya. Kita lagi di rumahnya Mas Jeffrey Dio. Iya. Kita ada jarak kok, ada jarak. Social distancing ini sebenarnya jauh ya guys, cuma Jauh. kelihatan di kamera aja. Cuman ada yang cuman ada yang memang terlihat lebar aja. Tapi sebenarnya kita jauh. Benar, jauh. Ya, oke. Tadi ngomong-ngomong, Ica sendiri tadi kesibukannya bagaimana? Ya kesibukan itu tadi sih sehari-harinya masih siaran radio di SAS FM 107,5. Mungkin ada yang denger bisa dengerin aja langsung ya. FM. Udah kayak penyiar radio, bener ya? Iya. Nanti saya sabotase kamu yang aku tanya ya. Jangan. Terus Bahaya sama ini. tadi di musik sih kadang-kadang main di wedding, terus kayak reguler ke kafe-kafe gitu aja sih sementara waktu. Iya, jadi Ica dari dulu ini memang punya suara yang Biasa aja. luar Luar biasa. biasa ya. Membuat. Di Sidoarjo siapa lagi kalau bukan Ica? Nah, benar. Aktor wanita yang berkompeten siapa lagi kalau Siapa lagi, bukan bukan Ica? Baik banget. Nah, Itu ini. kalau ini ngomongin soal musik tadi, Mhm. ngomong-ngomong dulu kan pernah gabung Darjes. Iya. Sekarang gimana Darjes itu? Sekarang sih teman-teman lagi pada istirahat ya, karena memang dulu yang tergabung di Darjes sendiri, ini sebenarnya bukan kapasitas sepenuhnya saya untuk Yeah. ngomong soal Darjes, Yeah. karena saya juga anggota aja, nggak berpartisipasi yang besar-besar banget. Cuman memang dari beberapa teman-teman kan emang udah mencar kemana-mana, ya kayak kita lah ya komunitasnya teater kan udah kemana-mana ya orang-orangnya kan. Benar. Jadi akhirnya mencar dan sekarang ini mau di rebornin lagi, tapi memang karena waktunya timing ini belum pas, jadinya ya diistirahatin dulu aja sih. Gitu. Ngomong-ngomong Darjes itu apa itu? Darjes tuh Sidoarjo Jazz Community, Kami ya. Kamu ya itu. komunitas teman-teman yang suka di musik jazz gitu sih, sama dia berkarya di musik jazz. Biasa. Wah. Wes. Kalau ya. Apa lagi? Sekarang ke Jeffrey Dio ini. Oke. Di teater. Sekarang aktif di mana ini? Kalau di teater sih saya masih tetap masih ikut latihan di Teater Republik ya, teater yang saat ini saya ikuti dan saat ini saya menjadi pengurus di teater tersebut. Kita masih sering proses
kemarin kita sudah mempersiapkan ini sebenarnya, sudah menyiapkan pementasan buat Hari Teater Sedunia sebenarnya. Nah, Kita juga sudah menyiapkan beberapa penyaji, tapi ya memang Tuhan punya kehendak lain, ya, turun wabah COVID gatel ini, jadinya Kotor ya. jadinya terpaksa kita, ya mungkin kita undur lah, atau nggak gitu kita buat kegiatan selepas virus corona ini selesai. Nah, tapi untuk saat ini kebetulan dari saya, dari Komite Teater Dewan Kesenian Sidoarjo sekarang sedang melaksanakan ini lomba monolog dan pantomim online. ngomong-ngomong ya nggak tahu. Jeffrey Dio ini ketua Komite Teater di Dewan Kesenian Sidoarjo. Wih, ada tahun keren gitu. Biasa ya, Ngeri santri. banget ya. Koncone dewe, lah ya. Udah jadi orang ya. Orang. Dulu apa? Cebong. Ya itu tadi dari ini. Oh, untuk programnya Komite Teater Sidoarjo sendiri mungkin ada yang bisa dijelaskan. Jadi dari Komite Teater di Dewan Kesenian Sidoarjo ini memiliki beberapa program ya. Kalau nggak salah itu ada 7. Saya sebutkan yang saya ingat ya. Yang pertama itu kita ada latihan alam bersama. Latihan alam bersama ini kita laksanakan untuk semua komunitas-komunitas teater sekolah yang ada di Sidoarjo. Kemudian ada ngaji teater, di mana tujuan dari ngaji teater itu adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang seni teater itu apa. Tentunya dengan pemateri-pemateri yang memang sudah paham di bidangnya gitu. Kemudian Hari Teater Sedunia kemarin, selanjutnya ada parade teater. Parade teater ini sebenarnya kita laksanakan antara bulan September Oktober. Berhubung kondisinya seperti ini, kita ya semoga aja lah selepas bulan ini atau bulan depan virus ini segera selesai dan agenda-agenda dari Komite Teater dari Dewan Kesenian Sidoarjo bisa berjalan lagi, kesenian teater muncul lagi. Amin. Untuk Ica sendiri nih, apa ilmu yang di teater dulu bermanfaat gak ini di radio ini? Jangan diketawain, tapi bermanfaat banget sih kalau menurut aku, karena ya di teater tuh kan kita diajarin kayak latihan pernafasan, terus kayak olah vokal dan lain sebagainya. Nah itu tuh sebenarnya saling relate gitu loh, karena kan kayak radio ini kan masih entertain kan hitungannya kan, kayak nyanyi di radio, terus kayak di teater, main peran apapun itu tuh masih entertain dan kayak masih berkaitan, kayak di dunia suara, di teater juga ada, di musik juga ada, di radio pun pasti ada gitu kan. Jadi menurut aku masih sangat relate dan masih sangat bermanfaat pelajaran-pelajaran teater yang dulu, meskipun memang visualnya kalau di radio nggak kelihatan, cuman suaranya ini pasti kerasa lah kalau misalkan emang ya bisa didengar sendiri pemirsa ya, Kayak radio ini. maksudnya kayak itu tadi sih Jeb, kayak olah vokal kan pasti diajarin banget dong, konsentrasi itu apalagi itu tuh kayaknya pasti dibutuhin sama semua sih menurutku, karena teater itu basic ya. Iya. Jadi semua itu bakalan kepake meskipun nggak di dunia yang kita relate sama itu, cuman di aktivitas sehari-hari itu pasti kepake juga sih. Aku rasa pun begitu. Jadi teater ini kalau menurutku kesenian yang kompleks. Betul. Benar ya? Nah, untuk ngomongin teater, kita bertiga ini di teater. Apakah ilmu-ilmu teater itu berguna di kehidupan nyata? Siapa nih? Dari Oke. Ilmu teater berguna di kehidupan nyata. Berguna menurut saya, karena saya dulu memang tipikal orang yang notabene pemalu. Kan kita pertama kali ketemu. Saya kan pemalu. Enggak ada. Jadi masa kecil saya dulu sebelum ikut teater memang pemalu, bro. Ini bukan pemahaman yang pemahaman yang sudah banyak memang seperti itu, orang yang malu kemudian ikut teater nggak malu. Tapi hal ini memang tak rasakan itu loh. Hal itu memang terjadi pada diri saya, dimana saya sebelum ikut teater interaksi dengan orang lain itu canggung.
Bahkan kita ngawali ngomong pun juga canggung gitu loh. Nah, terus bergunanya lagi kita akan lebih peka dengan keadaan sosial. Benar. Itu saya benar-benar rasakan. Ya, benar. Kita bisa lebih peka dengan keadaan sosial dan harus tahu kita bertindak seperti apa. Karena tahu sendiri kan disiplinnya latihan teater itu seperti apa ya. Ya, benar. Nah, jadi di situ secara tidak langsung saya juga merasa disiplin, merasa diajari tentang apa itu sebuah arti kepekaan terhadap lingkungan sosial masyarakat dan teman-teman saya seperti itu. Kalau Ica Jadi itu sendiri, sih. Kalau aku sendiri sih menurut aku ya, bukankah kehidupan sehari-hari kita itu kalau misalkan di teater kayak teater tuh sebuah diorama dari kehidupan sehari-hari. Asik. asik. Oh, Jadi Nih, kayak ngobrol kalau sama penyiar itu gini loh. bukan begitu. Ya, Nah, iya, tapi kan iya. kalau misalkan yang kita teater kan biasanya tuh kehidupan hari-hari yang memang lebih didramatisir yang segimanapun kayak ada makna-makna tersembunyi yang artinya tuh tersirat yang kamu bisa menafsirkan bisa A, bisa B, bisa C tergantung sama kondisi orang yang menonton gitu Menafsirkan, kan. ya. Nah, menurut aku sih gitu sih, karena memang kenapa relate, kenapa berkaitan ya karena itu tadi, karena memang pengaplikasiannya teater tuh emang ngambilnya dari kehidupan hari-hari gitu loh. Jadi ya nggak lepas-lepas dari sana sih, masih cuman kadang ada yang memang kalau Pak Mul tuh biasanya apa namanya bikin teater apa yang serius-serius. Kan udah teater pendidikan kan kayak lebih ke anak-anak atau yang mengedukasi gitu. Cuman Realis mungkin. yang kayak realis. gitu. Nah, itu kan punya makna yang dalam ya. Dan emang perlu sangat detail untuk mengamati ini maksudnya gimana ya. Ini banyak banget makna-makna tersirat yang itu manfaat banget, ada pelajaran ya, banget yang bisa di karena di teater sendiri kan ada namanya observasi, Nah, ada itu. reading. Jadi kompleks benar. benar. Kita di teater bisa melajari banyak hal, Betul. mulai dari peran, terus kemudian tari-tarian, kita belajar musik juga. Belajar musik. Betul banget. Nah, ngomongin soal kesenian, kan kebanyakan tanda kutip banyak orang yang mikir kalau bisa hidup apa di kesenian. Emang kesenian bisa menghidupi? Nah, mau gak dijawab dari yang masih aktif nih, aktif kesenian. Oke, kesenian bisa menghidupi kehidupan atau enggak? Jawabannya bisa. Nah, saya bisa berdiri seperti ini, saya bisa berbicara seperti ini berkat kesenian. Kemudian saya bisa kuliah dan mendapatkan beasiswa itu juga karena kesenian, seperti itu. Jadi kesenian bisa menghidupi kita tentunya. Saya pikir bisa sekali gitu loh. Karena banyak sekali artinya cara ataupun prestasi yang kita dapat lewat jalur kesenian gitu. Ketika kita mengembangkan sebuah kesenian kan itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap kebudayaan yang ada di kota kita atau di wilayah kita. Secara tidak langsung kan kita turut melestarikan seperti itu. Nah, artinya ya menurut saya sangat bisa sekali. Gitu loh. Itu sih. Enggak, dari Ica. Kalau saya sih realistis aja ya. Sebenarnya kalau misalkan sebagai perempuan gitu kan dia biasanya kalau di kesenian atau entertain gitu emang apa sih yang mau dicari, apa yang didapat? Kalau menurut saya pribadi orientasinya tuh nggak ke uang sih. Karena memang kepuasannya itu di pribadi. Saya nyaman di sini, saya passionnya memang di sini. Meskipun memang nggak ada duitnya atau misalkan cuman nggak seberapa, cuman kepuasan batin tuh loh yang nggak bisa didapat di mana-mana. Dan itu tuh lebih dari uang kalau menurut saya ya. Dan Kalau aku rasa pun sebenarnya kesenian banyak duitnya sih. Bener. Banyak duitnya. Kalau tahu cuannya. Nah, Kalau tahu cuannya. gimana kita aja gitu kan. Apalagi sekarang kan dunia digital ya yang semuanya aksesnya mudah banget. Gimana caranya masing-masing aja sih. Sekarang banyak yang manfaatin YouTube. Nah, Itu jadi duit. betul. Ya kayak gini kan Kalau ini sih buat ini. Oh, hiburan refreshing ya. Cuman kalau jiwa. misalkan ada duitnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Aku punya hadiah ini buat Oh, kalian ya? berdua ini. Ada kaos. Ini buat Ica. Thank you. Wey, thank you. Bisa dibuka, bisa. Ini sama kayak yang dipakai Sama ya? kayak yang gitu. Wey, Bisa dibuka. Yeay, dapat kaos baru guys. mantul.
Ya Allah, maaf banget nih. Ada tulisannya di belakang, Di hidup belakang. untuk berkesenian dan berkesenian untuk menghidupi. Masuk. Nah, Cakep. Nilainya ya. Aku pakai gini aja ya. Baik. ya lagi. Nah sebenarnya kalau bisa kalau kita memang seorang seniman tahu celahnya, ada duitnya, bahkan besar banget. Kayak di video ini masih kuliah di teater, juga aktif di teater luar juga. Sekarang dia jadi ketua komunitas teater Dewan Kesenian Sidoarjo. Nah, Ica sendiri dari kesenian bisa jadi penyiar radio. Alhamdulillah. Jadi Sahur. Yang kayak gitu lah. Bisa itu juga sih sebenarnya kan. Kita juga menyanyi ya kak. Jadi kalau misalkan tapi kalau misalkan emang lagi corona gini job-jobnya sepi. Cuman kalau biasanya wedding ya ya lumayan sih. lumayan ya. Lumayan ya. Iya ya ada lah betul. Kalau radio sekarang gimana ya? Kenapa? Untuk gajinya sendiri kalau boleh tahu. Ya pasti ini bukan hal yang rahasia lagi ya, karena emang gaji di radio itu maksudnya emang kalau menurut saya besarnya tuh di pengalamannya. Nah, ini berarti udah tahu kan jawabannya kemana. Beda ya kalau misalkan job-job nyanyi di wedding atau di apa. Nah, kalau itu kan Beda. pasti tetap, kalau wedding tergantung yang wedding ya, Ya, masih ya, berapa, ya. gitu deh. Terus selanjutnya, kira-kira dengan kondisi seperti ini, sebenarnya pesannya buat teman-teman muda yang aktif di kesenian, anak-anak muda, pesannya bagaimana sih biar tetap bisa survive? Monggo. Oh nih. Ya kan dua tadi udah 3 kali dulu. Enggak Oh gue. iya lo sekarang. Kalau misalkan pesannya dari saya ya teman-teman, kalau bisa tetap produktif ya. Tapi emang namanya rebahan itu sangat menggoda ya. Saya tidak bisa memungkiri. Karena ya gimana lagi, apa kalau misalkan emang nggak ada kegiatan, kan emang nggak boleh di mana-mana, emang nggak boleh keluar. Tapi sebisa mungkin kamu kalau misalkan lihat YouTube, daripada kamu jadi penonton, kenapa nggak kamu jadi kreator? Nah, benar. Nggak YouTube aja sih, maksudnya kayak misalkan kamu ada kemampuan untuk di voice over ataupun kayak Yeah. bikin puisi yang di Instagram, sesimpel itu kamu bisa buat dan ya jalanin aja dulu gitu, jangan aku nanti mau nanti aku sekarang mau ini Nah, langsung. benar sekali. Jalanin begitu kak. Berarti pulang dari sini langsung channel YouTube ini. Lah kan ini kan adalah salah satu langkah awal. Langkah awal. Diajak sama Rehaldi, cakep nih. Nah, Cakep nih. Anda Monggo. nih. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Pesannya. Iya pesan. Oke pesan. Pesan buat teman-teman ya. Gini. Kalau melihat perkembangan kesenian yang ada di Sidoarjo ya Mas Rehal. Extra jus sudah. Serajus. Ya kalau kita Ya. melihat perkembangan kesenian yang ada di Sidoarjo ini, saya pikir cukup pesat ya. Artinya di segala bidang kesenian, tari, musik, teater, rupa dan lain-lain itu sangat berkembang pesat. Ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya untuk yang namanya kebutuhan kesenian pertunjukan itu kita memang butuh gedung sebagai tempat kita bermain ya. Dimana saat ini di Sidoarjo masih belum ada tempat. Benar. Belum ada tempat dan teman-teman ya kalau membuat pertunjukan atau perform itu ya mungkin paling banter dinas pariwisata ya. Joglo dinas pariwisata dibangun itu, dan kalau dibilang standar pertunjukan itu enggak standar Nggak sama standar. sekali karena bukan ruangan tertutup. Betul. Terus pesan untuk teman-teman, jangan pernah takut untuk berkarya nih ya. Sebagai anak muda jangan pernah takut untuk berkarya. Kadang saya beberapa kali menemukan anak-anak muda yang dia merasa minder, dia punya potensi tapi dia merasa minder gitu loh, dan dia takut nanti ada omongan-omongan dari seniman-seniman yang sudah mendahului dia gitu. Nah itu yang paling nggak saya suka. Saya juga sempat menemui bahwasanya ada seniman yang
hanya bisa mengkritisi tanpa bisa memberi solusi. Nah, itu yang sangat fatal, apalagi untuk teman-teman muda yang ada di Sidoarjo ya, khususnya jangan pernah takut untuk berkarya. Sejelek apapun, seburuk apapun, kalau itu karya kalian, itu hasil cipta kalian, maka itu akan bisa kita nikmati secara indah gitu. Nggak usah takut untuk berkarya, nggak usah takut untuk berproses, nggak usah takut untuk eksplorasi, bikin seperti itu. Nah, tadi sudah anak muda, pesan untuk senior ini, kira-kira harus bagaimana ini untuk untuk generasi muda ini bagaimana menyikapinya ini Generasi muda, Pak, Untuk dari pesannya untuk orang-orang senior untuk menyikapi generasi muda bagaimana? gini, ya mungkin saya berharap tidak ada tidak ada spesialisasi ya, dalam artian kita ketika membuat sebuah karya atau mengajukan karya, jangan mentang-mentang anak muda ini masih baru dia memulai karya, wah iki yang sing tuwek disikno, nah sing nom karya, jangan seperti itulah. Kita berkesenian belajar apa Ya saling support. ya, saling support lah. Kalau memang ada hal yang seperti itu, kalau memang anak muda itu layak untuk mendapatkan penghargaan atau karyanya layak di up seperti itu ya, itu jangan apa ya, ya kita saling mendukung lah, bukan hanya jadi tidak, kriteria usia ini bukan menjadi sebuah standar bagusnya sebuah karya. Ya. Ya kan? Nggak selalu gitu loh, nggak selalu orang tua itu karyanya bagus. Ya mohon maaf. Tidak mengurangi rasa respect ya. Kita tetap respect pada senior. Kita tetap, saya menghormati senior. Saya juga menganggap senior ini benar-benar keluarga saya. Tanpa mereka juga saya nggak akan jadi apa-apa. Benar. Saya banyak belajar sekali dari para seniman-seniman yang ada di Sidoarjo. Saya banyak belajar dan saya juga menemukan hal-hal negatif seperti itu. Dalam artian kan saya sebesar ini kan sudah bisa memilah gitu. Mana yang harus saya contoh, mana yang nggak harus saya contoh, gitu ya. Ya mungkin misalnya buat para senior ya, buat para senior ya, kita saling mensupport satu sama lain seperti itu. Itu sih Mas Real. Kita udah lama ketemu, teman-teman apa kabar ya? Baik. Semoga baik Semoga semuanya. Baik ya. Didoain yang baik-baik lah. Nggak ada cita-cita bikin karya bareng lagi nih? Ya mau lah ya. Iya, Mau lah ya. Nah ini kan salah satunya, kita bikin karya lagi tapi cuma bertiga. Ya, kita bikin misalkan kayak karya musik kayak dulu kita bikin. Keren banget. Wah. Ya. Ada cuplikannya nanti Ada ditayangin ya. nanti bener. Bener ada nanti aku Iya. kasih cuplikan kita main musik Kita waktu itu di Surabaya Carnival. Betul sekali. Betul sekali. Itu mati-matian latihannya. Gila itu. Terima kasih Pak Teguh yang sudah Semuanya gabung yang kasih berperan para serta di situ. senior. Terima kasih banyak. Itu ilmunya, pengalamannya udah nggak ada harganya lagi, udah nggak tahu deh. Itu kayak nggak terlupain sih. Nggak terlupain. Mulai dari pinjam alat musiknya, Iya. terus kostumnya, ribetnya di belakang panggung kayak gimana. Padahal mainnya cuma berapa itu ya. Berapa menit? Gila, luar biasa sih. Kapan-kapan lah kita bikin ya. Amin, semoga bisa ya. Semoga bisa. Amin. Kita kumpul lagi bareng teman-teman. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Kalau misalkan ada yang tanyakan soal kesenian Sidoarjo atau bagaimana, bisa tulis komen atau bisa di DM ke Instagramnya Mas Video dan Ica Yurisca. Nanti dicantumkan di Iya, deskripsi. ntar ada di sini ya. Ada di deskripsi. Nah, mampus lu PR-nya banyak. Gua di sini. Mati ya. Alright. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali di Ngobrol Bareng Seniman. Siap. Bentar, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SAS FM. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya, ya. Iya, maaf juga ya teman-teman kalau ada kata yang salah tadi. Thank you Oke, Rehal. terima kasih. Terima kasih. Oke, Terima kasih. Jeb. Oke. Terima kasih.